Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, hingga dari sekian banyak hamba Allah yang mengaku beriman. Dari sekian banyak hamba Allah yang mengaku beriman, Allah pilih kita di antara mereka yang meringankan langkah kakinya, menghadirkan ruh dan jasadnya, menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan hati demi meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masyarakat muslimin, tema khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini membahas seputar wabah virus penyakit al-wahan yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Dulu beberapa tahun yang lalu kita diguncangkan dengan wabah virus corona hingga akhirnya masjid-masjid ditutup, bahkan pelaksanaan ibadah haji dan umroh pun ditiadakan. Begitu takutnya manusia menghadapi kematian. Namun anehnya di masjid orang berjarak bermeter-meter, tetapi di pasar mereka tidak ada batasnya. Masyarakat muslimin rahmati oleh Allah, bagaimanapun kematian akan datang kepada kita, kena corona ataupun tidak. Namun kita melihat ketika corona terjadi, sungguh miris kita melihat orang-orang yang mati dikarenakan, mati dikarenakan, ya, hingga akhirnya mereka tidak diselenggarakan sebagaimana fardu kifayah yang semestinya. Tidak dapat keluarga melepas kepergian saat sakaratul maut, tidak dapat keluarga mungkin mencium dengan kasih sayang terakhir kalinya, tidak dapat keluarga memandikan, mengafankan, menyolatkan, bahkan menguburkan. Itu merupakan suatu kedahsyatan bagi kita. Namun ternyata ada yang lebih dahsyat daripada itu. Dan corona itu tidak seberapa, masyarakat muslimin. Kalaupun kita mati mungkin karena corona, tetapi apabila iman ada dalam hati kita, maka tidak perlu kita khawatirkan. Mati karena corona kah? Mati karena hancur ditembak bom kah? Mati berserakan-kah tubuh kita, isi perut kita? Itu tidak akan mengapa bagi orang yang beriman. Itu sangat kecil apabila iman, tauhid masih bersemayam dalam kolbu kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka bagi siapa saja
yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan ridha Allah semata. Bagaimanapun kematiannya, asalkan hakikat la ilaha illallah terpatri dalam jiwanya, maka sungguh Allah haramkan untuknya neraka. Sedetik pun tidak akan dijamah oleh neraka. Pertanyaannya, masyarakat muslimin, adakah kita benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak ada ilah Tuhan selain daripada Allah. Benarkah kita memilih Islam sebagai agama yang terbaik satu-satunya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Benarkah kita mengucapkan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula? Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Maka daripada itu, masyarakat muslimin, dalam kesempatan kali ini saya sampaikan hadis Rasulullah SAW dari riwayat Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum kathir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wala yanza'anna Allah min suduri aduikum mahabbata minkum wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud wa Imam Ahmad. Dalam riwayat ini Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Makna yang tersirat di balik yang tersurat. Diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan, maknanya adalah mereka, kalian umat Islam akan diperangi oleh kalangan orang-orang yang membenci Islam, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Seperti mana dalam kalimat takbir yang kita kumandangkan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Sesungguhnya orang kafir, orang musyrik, bahkan orang munafik. Siapa orang munafik ini? Penampilannya Islam, KTP-nya Islam, tetapi hatinya busuk, lebih busuk daripada orang-orang kafir. Berada dalam barisan kita, berada dalam saf kita, penampilannya sama dengan kita, janggutnya panjang, jubahnya labuh, jidatnya hitam, tetapi mentalnya mental munafik, masyaallah muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasul menegaskan, akan datang nanti masanya kalian umat Islam akan diperangi seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan, hingga Islam itu hancur berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Lantas ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu jumlah umat Islam minoritas ya Rasulullah? Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Bahkan kata Rasulullah, ketika itu kalian jumlahnya banyak, kalian jumlahnya mayoritas di negeri itu, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Nampaknya banyak, jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas, tak bermutu. Hanya bangga dengan mayoritas. Oh, kami umat yang mayoritas. Presiden kami Islam, wakil presiden kami Islam, menteri-menteri kami Islam, tentara-tentara banyak Islam, polisi banyak Islam, pemerintahan dipimpin oleh orang-orang Islam. Tapi pada hakikatnya mereka benci kepada Islam. Itulah orang-orang munafik, masyaallah muslimin. Negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia tapi bermental munafik. Jumlahnya banyak, tapi tak berkutik, diotak-atik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jumlahnya banyak, tapi tak berkutik, diotak-atik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah menegaskan, jumlah kalian banyak ketika itu, tapi banyaknya akan seperti buih di atas air. Lantas Rasulullah melanjutkan, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kalimatnya, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian.
Karena pada hakikatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik, pada hakikatnya mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat betapa banyak bawahan takut dengan atasan, diperintah untuk berbuat zalim. Bawahannya kenapa? Takut dipecat, takut tidak naik pangkat, takut dimutasi, takut anak bini tidak makan, takut hilang fasilitas negara yang selama ini dipakainya, rumah dinas gratis, mobil gratis, segalanya gratis. Demi itu mereka mau taat kepada atasannya, tetapi mereka tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mental orang Islam seperti begitu hari ini, ma'asyiral muslimin. Tak tanggung penampilan gagah, perkasa, pangkat tinggi, ya. Karena apa? Karena takut dipecat sama atasan, takut tidak makan, takut miskin, takut mati kelaparan. Tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam penggalan hadis tadi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi maknanya orang kafir yang segelintir itu, orang kafir yang sedikit itu, tidak merasa takut berada di tengah negeri yang penduduknya mayoritas Islam. Karena apa? Karena mayoritas umat Islam di negeri itu adalah orang-orang yang cinta dunia dan takut mati. Demi pangkat dan jabatan, rela memberikan suap kepada rakyat. Demi apa? Tolong coblos saya nanti. Ketika pileg, ketika pilpres, ini dananya sekian, modal pemilu sekian, miliar-miliaran, triliun-triliunan untuk modal pemilu. Demi apa? Menyogok, menyumbat mulut-mulut rakyat. Dan kalaupun mereka terpilih jadi presiden, terpilih jadi menteri, terpilih jadi gubernur, nggak usah kaget, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Allah menegaskan, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Surat Al-An'am ayat 44. Dan ketika seseorang itu mendurhakai ayat-ayat Allah, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak takut, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Orang yang begini kata Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi nggak usah heran. Kalau ada orang zolim jadi pejabat, orang zolim jadi presiden, orang zolim jadi gubernur, jadi wali kota, jadi tentara, jadi polisi, koruptor, agen narkoba, membunuh nyawa orang tanpa merasa berdosa, tidak perlu takut, masyarakat muslimin. Allah naikkan pangkat. Kau naik pangkat, kau terpilih jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR. Karena apa? Karena kezolimanmu. Allah berikan semua kesenangan-kesenangan. Hingga ketika kau merasa bangga dengan kezolimanmu, hingga kau merasa bangga dengan kekuasaanmu seperti kekuasaan Fir'aun, kau buat undang-undang untuk melegalkan kezolimanmu. Maka Allah katakan, Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Kau terpilih jadi presiden kesekian kalinya. Kau terpilih jadi anggota dewan. Kau naik pangkat, dapat penghargaan. Tetapi kau fitnah orang-orang Islam. Kau fitnah orang-orang Islam. Kau fitnah para ulama, kau penjarakan para ulama yang jujur. Hingga tinggal ulama-ulama penjilat. Maka ketahuilah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Ketika kau berbangga dengan kezolimanmu itu. Ketika kau berbangga dengan jabatan yang kau dapatkan dengan cara yang zolim. Maka kata Allah, maka akan kucabut nikmat itu secara tiba-tiba. Hingga engkau terdiam berputus asa. Pertanyaannya, masihkah orang Islam di negeri yang mayoritas ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah mereka beriman ada hari perhitungan? Masihkah mereka beriman ada hari pengadilan yang maha adil? Tidak seperti pengadilan di dunia ini, hukum bisa dibeli, jaksa, pengacara, hakim.
Penegak hukum